Hai, gue Mas Ben. Halo, gue Theo. Balik lagi di Belajar Bareng CMS. Nah, Ben, gue pengen ngajak lo ngobrol nih. Oke. Belakangan ini ada kasus-kasus yang meresahkan, yang impact-nya terhadap hidup orang banyak itu lumayan powerful sebetulnya. Dan sudah dibahas sama Bursa Efek Indonesia. Nah, kasus-kasus ini tuh tentang pom-pom saham. Ya kan. Nah, kita tahu pom-pom saham itu marak banget belakangan ini terjadi sama kaum influencer dan public figure yang tentunya punya power dari massa. Ya, oke. Nah, gue mau tahu dulu dong, Ben, pendapat lo tentang pom-pom saham itu kayak apa sih, Ben? Oke. Kalau menurut gue ya, pom-pom itu, pengertian dari pom-pom itu sendiri, pom-pom itu adalah kegiatan menghasut, ya, menghasut orang-orang, menghasut masyarakat supaya beli satu saham. Jadi kayak orang yang punya power tadi yang lu bilang, dia dengan kalimat yang dia susun, dia berusaha untuk bikin orang-orang tuh beli saham yang dia mention. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, entah dia di endorse ya, entah dia di endorse, atau memang dia yang punya kepentingan nih. Dia udah beli sahamnya dulu, dia pom-pom supaya sahamnya naik, dia bisa buang barang gitu kalau menurut gue sih. Kalau menurut pom-pom itu gimana sih? Jadi ada dua versi ya kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sebenarnya mirip ya sama point of view lu tentang pom-pom itu, tapi kalau gue lebih suka ngulik perusahaan secara fundamental nih, Ben. Oke. Nah, gue kan juga ngikutin kasus-kasus pom-pom yang dari kemarin ada, dan gue suka kepo ngulik-ngulik laporan keuangannya. Nah, kalau dari sisi gue perhatiin banyak banget ya perusahaan-perusahaan itu ya yang fundamentalnya sebetulnya kurang baik, dia merugi, hutangnya banyak, cash flow-nya juga minus terus bertahun-tahun gitu loh. Nah, tapi malah direkomendasikan seakan-akan perusahaan itu bagus gitu ya? Bagus, seakan-akan investasi di situ bagus. Nah, jadi kalau gue sekarang dengar ada pom-poman, biasa gue langsung buka laporan keuangannya, dan biasanya satu tipe. Semuanya kayak gitu. Jadi kalau gue lebih sering lihat ke laporan keuangannya, Ben. Itu poin penting ya. Tadi lu bilang ketika lu dengar saham yang dipom-pom, lu buka laporan keuangan. Iya. Nah, tapi banyak orang korban berjatuhan nih, orang-orang yang kena pom-pom biasanya tuh nggak ngelakuin apa yang Theo lakuin. Itu poin penting banget tuh. Kita cari tahu apa yang mau kita beli. Jadi kita beli nggak cuma karena anjuran dari influencer. Iya. Karena lu udah buka topik ini, gue harus masuk sedikit. Hai teman-teman semua, asik. Udah tau kan Company apa? Company adalah komunitas teman-teman di mana kita tiap hari sama-sama belajar analisa dan diskusi bareng tentang fundamental perusahaan. Jadi biasanya Ben ya, kalau ada hal-hal kayak gini kita malah di grup tuh rame analisa bareng ya. Penasaran kenapa kok ini direkomendasikan gitu. Cuman jarang sekali gue ketemu saham-saham yang direkomendasikan itu memang sebuah saham yang bagus. Tapi ini direkomendasikannya dalam konteks pom-pom ya? Iya. Nah, bukan dari misalnya orang jual rekomendasi. Nah, itu beda. Bukan. Jadi berdasarkan buat gue pom-pom itu sesimpel tanpa background yang jelas. Merekomendasikan sesuatu tanpa alasan yang jelas, tanpa why yang jelas. Sesimpel itu sebenarnya pom-pom. Iya. Dan gue nggak tahu kalau lo tanya ke pihak yang pom-pom, apakah mereka juga tahu perusahaannya? Ya kan, bisa aja sesuai yang lo bilang, kepentingannya dua. Yang pertama mereka memang di dalam situ, atau memang juga mereka udah pegang saham itu dari harga rendah dan nggak bisa jual karena sahamnya nggak ada yang lirik. Maka harus tarik attention yang banyak ke saham itu, biar ketika orang semua attentionnya udah ke situ, harga sahamnya naik, dia exit. Ini berkesinambungan sama fenomena saham gorengan ya sebenarnya. Jadi pom-pom itu bagian dari kegiatan menggoreng saham gitu ya, kurang lebih ya. Lu tahu itu gak kasus yang baru belakangan ini hot, yang dua public figure artis rekomendasiin saham? Lu pernah dengar gak? Tahu dong, kan karena itu kita kemarin ada meeting khusus. Maklum guys, tujuan kita mengedukasi Indonesia. Nah, itu sebenarnya tadi poin yang lu bilang, ketika dengar satu anjuran atau pom-pom saham, lu kan ngecek tuh. Nah, kebetulan yang ramai itu yang dua influencer, dua artis lah, dua artis rekomendasi itu gue juga cek. Gimana cek secara fundamental, ternyata benar kata lu tadi, kurang bagus. Ya karena kalau perusahaan udah bagus gak perlu pom-poman kan? Nah, itu dia. Dan dari perusahaan yang gue lihat itu, si orang yang pom-pom, dia tuh secara nggak langsung ngajak orang beli. Jadi secara langsung ngajak orang beli, tapi dia nggak ngomong kalau perusahaannya bagus. Dia bilang gini, gue udah investasi saham lama, padahal dia nggak pernah kedengeran sebelum investasi. Gue udah investasi saham lama, nah kalian coba cek deh kode saham ini. Nah, jadi halus banget tuh. Nah, itu sebenarnya bahaya buat followersnya. Karena namanya orang kalau udah manut satu
influencer, satu dia punya idol, dipatok banget, di ngomong apa diikutin. Sebenarnya dengan dia sebut kode aja orang tuh bisa terpengaruh untuk beli. Walaupun dia bilangnya coba cek deh. Nah itu bahaya sebenarnya menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Gue setuju banget sih. Overall gue benar-benar satu point of view tentang perusahaan-perusahaan itu. Cuman kalau gue boleh persimpel lagi, POM-POM tuh sebenarnya cuman nggak tahu dua hal ya teman-teman ya. Pertama, kalau saham di POM-POM, lu biasanya nggak tahu lu beli apa. Nah, yang kedua, lu nggak tahu dia exit kapan. Iya, jadi that's the point. Diajak beli barang, iya. Pertama lu nggak tahu itu perusahaan apa, dan lu juga sebenarnya nggak tahu titik dia beli di harga berapa, dan lu nggak pernah dikasih tahu titik dia exit di mana. Jadi yang lo tahu tiba-tiba, lah kok buntung? Nah begitu buntung baru mulai kena deh gue. Ya makanya ada istilah cuci piring ya. Iya. Nah, orang yang pom-pom biasa tuh tujuannya cuci piring. Dia punya barang beli di bawah, dia pom-pom buat cuci piring, buat buang barangnya dia supaya dia dapat kenaikan harga itu dia bisa jual kayak gitu sih. Nah, gue ada pertanyaan menarik. Gimana? Mungkin nggak perusahaan bagus digoreng? Nggak mungkin. Karena biasanya ya kalau perusahaan digoreng itu market cap-nya kecil. Oke. Ya, market cap itu by the way itu adalah sejumlah dana yang diperlukan untuk akuisisi penuh tuh perusahaan. Nah, kalau perusahaan size besar, perusahaan bagus, ya sebenarnya itu nggak perlu dipom-pom, nggak perlu digoreng, orang udah tahu tuh perusahaan bagus. Jadi udah pasti naik sendiri gitu. Dan kalau perusahaannya dalam size-nya besar, dia akan susah buat digoreng karena dana yang diperluin udah pasti makin besar. Makanya yang digoreng biasa perusahaan-perusahaan kecil. Yang baru IPO. Di sini kita serupa tapi tak sama nih, gue. Serupa tapi tak sama ya teman-teman. Kalau sama terus lu bosen nontonnya kan. Nah, gue punya perspektif lain yaitu untuk perusahaan-perusahaan second liner khususnya teman-teman. Yang market cap-nya belum terlalu besar, tapi market cap-nya juga nggak bisa dibilang kecil. Gorengnya susah, tapi bukan berarti tidak bisa digoreng. Ya. Nah, justru second liner itu adalah tempat gue dan teman-teman Caffeine Stocks paling legit teman-teman. Kenapa? Bayangin nggak? Kalau yang kita biasa lakukan ya Ben ya, kita tuh cari perusahaan yang bagus, ya biarpun market cap-nya di tengah-tengah, terus kita beli pas harganya lagi murah, tiba-tiba dia tergoreng, goreng kasar kali, rebus, dia tiba-tiba terrebus gitu ya, lebih sehat ya. Maka sebenarnya kita berinvestasi dengan resiko yang sangat minim. Ya. Kita tetap membeli barang yang bagus, kita tiba-tiba beli barang di harga yang murah, kemudian karena memang barangnya bagus dan dia hype naik, dan kita jual, kita mendapatkan presentasi yang tinggi. Bahkan kita udah mendapatkan profit puluhan ratusan persen dari saham-saham seperti itu sebenarnya. Dapat banget poin lu. Jadi sebenarnya mau digoreng, mau dia dipom-pom, selama yang lu beli itu saham perusahaan bagus, resiko kecil gitu. Betul. Nah, soalnya kita juga nggak munafik ya Ben. Kalau saham yang kita beli digoreng, seneng nggak? Seneng, betul banget. Saham digoreng. Cuma teman-teman, lo akan bisa investasi dengan resiko yang sangat kecil kalau poinnya cuma dua. Satu, lo tahu apa yang lo beli. Dua, yang lo beli adalah barang bagus. Ya, simpel itu. Setuju banget. Makanya buat menghindari pom-pom nih teman-teman, buat apalagi buat kolonial saya bilang ya, orang apa investor di masa corona, untuk menghindari supaya kalian nggak kena pom-pom, ya, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Jadi mau siapapun, mau dia sebagus apapun image-nya, kalau dia misalnya kalian mengidolakan banget itu orang, dia sebut kode saham, kayak dia bilang ini bagus, kalian tetap harus lakukan PR sebagai investor. Betul. Setuju dong. Nah, tapi gimana cara ngerjain PR-nya teman-teman? Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, di Caffeine Stocks tuh ada juga wadah belajar praktek untuk sama-sama bisa analisa laporan keuangan bareng sama komunitas gabung. Untuk kita sama-sama bisa diskusi dan terus-terusan berkembang jadi seorang investor. Sebelum gue tutup nih, teman-teman harus tahu bahwa jadi seorang investor adalah perjalanan teman-teman, rugi dan untung yang membentuk karakter, mental, dan skill kalian. Jadi investasi saham itu percuma kalau cuan 100-200% tapi sekali doang. Nggak apa-apa cuan 20-30% tapi seumur hidup teman-teman ya. Nah itulah nilai-nilai yang kita bawa di Caffeine Stocks ya Ben? Iya benar banget. Jadi poinnya jadi sebelum kalian invest saham nih, biar kalian nggak kepopong lagi ya, kalian harus punya pertama knowledge. Knowledge itu kalian harus belajar cara analisa perusahaan. Kalian harus tahu gimana cari perusahaan yang layak invest dalam arti perusahaan bagus, profitabilitasnya tinggi, utangnya sehat dan lain-lain, dan harganya murah. Itu pertama knowledge. Kalian harus bisa analisa. Kedua, kalian harus punya mental sebagai orang investor. Lu selalu bilang tentang cuek. Nah, ini boleh lu singgung lebih dalam nggak? Iya, sebenarnya investasi saham itu teman-teman cuma satu kuncinya. Makin nggak reaktif sama market, lo bakal makin survive di pasar saham.
Mungkin buat yang baru masuk market nggak akan ngerti, tapi yang udah 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, ketika lo orang makin cuek sama apa yang terjadi di pasar, lo orang akan makin bisa invest saham karena untungnya mulai konsisten, teman-teman. Nah, gimana tuh Teh buat ngisi pertama knowledge-nya sama ngasah mentalnya nih, gimana tuh? Nah, ini yang udah gue senggol tadi Ben sebenarnya. Okay. Nah, teman-teman boleh cek ke Instagramnya Coffee Meets Talks. Kita tuh ada kelas namanya One Day Package to be Value Investor. Itu benar-benar 1 hari teman-teman sebagai beginning dari story kalian investasi. Kita belajar buka laporan keuangan sama-sama, analisa, praktek step by step ya Mas Ben ya. Ditemenin Mas Ben langsung, step by step sampai benar-benar ngerti. Terus kalian abis itu akan gabung sama kita untuk punya perjalanan investasi sama-sama di komunitas Coffee Meets Talks. Terus apa lagi ya Mas Ben? Gue mau nambahin, komunitasnya lifetime ya by lifetime. Jadi seumur hidup kalian akan selalu kita bimbing dan kita akan nanti di dalam komunitas, di grup kita akan ada community manager. Jadi kalian nggak perlu takut nggak bisa karena pertanyaan apapun pasti dijawab nanti. Nah ya benar teman-teman. Jadi jangan menganggap namanya belajar kelas itu 1 hari langsung bisa, enggak, itu hanya permulaan. Nah nanti kita sama-sama berkembang di komunitas Coffee Meets Talks ya. Segitu dulu aja kali ya hari ini belajar bareng CMS-nya. Nah teman-teman, jangan lupa like, kemudian jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan terus ya teman-teman pantengin video-video YouTube-nya Coffee Meets Talks. Bye-bye! Bye-bye!